Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan saya ada motor repo ya di sini. Motor repo yang banyak sekali di sini masalahnya. Untuk di bagian permesinan ya, kita akan membuka di bagian blok sekar ya dan blok silinder, blok head ya. Dan handle rem patah, remnya tidak ada. Kemudian pelek belakang ya, pelek belakang itu sudah gentong, jadi tidak ada rem ya, remnya jadi kurang pakem, sangat dalam ketika diinjak walaupun itu kampasnya baru ya. Oke, jadi kita akan lanjut di bagian permesinan dulu ya. Kita akan bongkar dulu bagian head sama boringnya. Karena di sini kenapa saya akan bongkar itu? Karena di sini motor 1 minggu 3 kali ganti busi ya, kata si pemilik. 1 minggu itu 3 kali ganti busi karena businya itu basah terus ya. Businya basah karena oli, motornya ngebul. Ketika olinya kurang atau olinya tekor, motor tidak akan ngebul ya. Namun ketika oli baru, motor akan ngebul dan akan merusak di bagian busi. Dan di sini ada Mio yang akan kita ganti ya bloknya di sana itunya. Dan ada Jupiter MX ya, kita akan mengganti di bagian kampas kupling ya untuk di Jupiter MX plat kupling. Oke. Jadi motor ini ngebul ya dan businya sering habis kata si pemilik. Jadi kita bisa melihat dari sini ya. Kita bisa melihat dari lubang knalpot ini ya. Ini basah ya. Ini basah. Ini basah ya, sangat basah. Ini basah sekali. Kenapa bisa ada sisa-sisa oli di belakang knalpot dan basah ya? Itu kemungkinan masalahnya ada di bagian boring ya, di bagian boring, tempatnya seher dan tempatnya ring di sana. Kemungkinan itu ringnya bisa haus atau boringnya yang sudah haus ya, sehingga oli akan keluar melewati ring-ring yang ada pada seher dan keluar pada ruang bakar ya, lalu terbuang dan sisanya di sini ya, tertinggal sisanya di sini. Oke. Langsung saja kita bongkar dulu ya di bagian bloknya. Ini akan kita bongkar dulu di bagian blok. Kita lihat ya apa aja sih masalahnya sehingga motor ini bisa ngebul dan busi cepat habis ya.
Oke, bisa kita lihat ya dari sini. Ini sangat hitam pekat oli, kerak ya, oli yang terbakar di sini banyak kerak-keraknya tuh, sehingga di sini akan membunuh di bagian busi ya. Busi akan terus-terusan terbunuh oleh oli kerak yang basah ini. Kita bongkar bloknya. Nah, perhatikan ya dari sini. Ini seringnya tekor oli ya di sini, sehingga menyebabkan piston baret ya di sini. Ini kemungkinan pernah tekor oli atau pernah kehabisan oli. Di sini terlihat baret piston dan kerak yang cukup membandel di sini ya. Kerak ini bisa ada di sini, itu melewati di sini ya, melewati ring-ring di sini, lalu terbakar ya di sini, ke ruang bakar masuk lalu terbuang, dan sisanya ada pada ujung knalpot di sana ya. Kita cek juga bagian boringnya. Oke. Nah, ini baret ya, sampai ke dalam di sana tuh. Ini sangat kasar, baret di sini parah. Ini sangat kasar di sini ada. Sangat kasar ketika pakai diraba pakai tangan, itu keras ya kasarnya di sini. Ya, walaupun kita ganti ring seher yang baru, ini pasti tetap akan ngebul ya, karena oli akan melewati celah-celah di garisan ini ya, atau di tempat dadasnya ini, baretnya ini akan menelusuri ya ke sana, sehingga akan melewati ring seher ya. Ini kita akan naik oversize. Sepertinya ini masih standar. Nanti kita ukur ya pakai sigmat. Untuk bagian stang seher masih lumayan ya.
Stang seher masih oke, masih bagus. Jadi ketika kita atau ketika kendaraan kita sering habis busi, langkah pertama kita bisa mengeceknya dulu, buka busi, lalu lihat apakah basah bensin atau basah oli ya. Ketika ada kebasahan di dalam ruang bakar, lalu si busi cepat habis, sering sekali ya ganti busi. Ketika itu basah dari bensin, kita bisa merasakan apakah motor ini boros atau motor ini ngeden gimana gitu ya. Itu kemungkinan bisa dari karburatornya yang terlalu boros sehingga pembakaran tidak sempurna ya. Masih ada sisa-sisa bensin yang ngumpet ya, istilahnya yang ngumpet di ruang bakar, jadi tidak sempurna untuk terbakar ya. Lalu ketika si busi itu cepat habisnya atau cepat mati dikarenakan oleh oli, langsung kita langkah pertama yang tadi saya bilang, kita bisa lihat dari ujung knalpot, dan ketika maju motor akan ngebul ya. Beda lagi sama bagian seal klep ya. Kalau seal klep motor tidak akan ngebulan terus ya. Motor kalau bagian seal klep kita tarik gas, tutup, tarik lagi, itu ngebul ya. Nah baru itu dari seal klep atau dari batang klep bisa, dari botolan klep atau bos klepnya juga bisa ya. Namun di sini motor langsam, digas, digeber tetap ngebul ya, langsam, digas, dikendorin tetap ngebul. Maka dari sini tadi penyebabnya dari sini ya, dari seher dan buringnya. Ini motor sekarang kata si pemilik ngebulnya sedikit katanya ya, karena belum ganti oli katanya. Tapi ketika si pemilik mengganti oli, ngebulnya wah parah ya. Kita bisa dilihat dari sini juga ya. Kita cek bagian ini ya. Untuk di bagian ring kompresi di sini masih oke ya, ring kompresi ya, ini bukan ring oli. Kompresi 1, kemudian ini kompresi 2 nya. Untuk di kompresi 2 ini lumayan agak lebar ya celahnya di sini. Nah, beda sama yang ini ya, yang kompresi 1. Ini sudah lumayan agak lebar di sini, mungkin ada 1 mili ya kurang lebih. Kemudian kita cek faktor utamanya di sini. Jadi perhatikan di sini ring bilas sudah melalui batas ya, atau melebihi batasnya di sini, melalui batas wajar, sehingga oli tidak akan tersapu ya, tersapu kembali. Karena di sini ada ring cacing, lalu ring bilas ya, ring cacing yang akan mengeluarkan oli, dan ring yang tipis ini untuk membilas ya, untuk untuk menyapu sisa-sisa oli yang sudah dikeluarkan oleh ring cacing ini. Ketika tidak tersapu atau ketika ring ini sudah lumayan renggang, maka sapuannya tidak akan bersih ya, lalu akan terdorong ke ruang bakar.
lalu terbakar sehingga busi cepat mati dan knalpot keluar asap ya, dan ada sisa-sisa oli basah di belakang knalpot asap putih. Oke, segitu bisa dipahami ya untuk para pemula. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah atau ada kesalahan yang saya ucapkan, mohon dikoreksi ya. Karena di sini saya juga masih belajar. Kita bisa sama-sama belajar ya. Saya mohon bimbingannya untuk para senior, mohon bimbingannya ya buat saya, dan untuk para pemula semoga bisa lebih ya, semoga bisa mengumpulkan ilmu yang lebih dari saya. Oke, nanti kita lanjut pemasangan ya. Oke, untuk ini untuk di sini mungkin segini dulu ya, dan saya akan menerusin yang itu tuh filter MX. Kita nanti akan bawa ke tukang bubut, kita solder bersamaan dengan yang itu ya, yang Mio yang itu karena. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baru bergabung di Baur Channel, silahkan like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan saat saya upload video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.